Weni Aryani akhirnya dapat bernafas lega usai Pengadilan Tinggi Banten mengabulkan gugatannya dengan menyatakan Rezky Aditya sebagai ayah biologis dari KK yang tidak lain adalah anak dari Weni Aryani. Untuk diketahui, sosok Weni Aryani yang tiba-tiba muncul ke publik dan mengaku memiliki anak perempuan berusia 8 tahun yang merupakan anak dari seorang aktor Rezky Aditya sempat menghebohkan publik. Weni mengungkapkan jika dirinya pernah menjalin hubungan dengan suami artis Citra Kirana tersebut pada tahun 2012 silam. Lantas, seperti apakah tanggapan praktisi hukum melihat putusan pengadilan tersebut? Dan langkah hukum apa yang harus ditempuh oleh Rezky Aditya usai dirinya dinyatakan sebagai ayah sah dari anak Weni Aryani? Akankah Rezky akan membuktikannya lewat tes DNA? Baik rekan-rekanku semuanya, berkaitan dengan putusan Pengadilan Tinggi Banten yang memutuskan bahwa Rezky Aditya merupakan ayah biologis dari putri Weni Aryani ya, yang bernama Keke ya. Sudah barang tentu putusan ini menggembirakan bagi Weni ya. Dan putusan ini pun sudah pasti majelis hakim mempertimbangkan alat bukti, saksi dan sebagainya ya. Dan bila Rezky Aditya menolak atau tidak menerima atas putusan ini, dia bisa melakukan kasasi ya. Bisa melakukan kasasi karena itu merupakan hak yang diatur dalam undang-undang ya, seperti itu. Dan sudah barang tentu bila Rezky Aditya mau melakukan kasasi, yang pasti ada syarat-syaratnya ya. Mungkin salah satunya dia harus mau ya, dilakukan tes DNA ya, dicocokkan dengan putrinya ini, seperti itu. Dan kita harapkan semoga ini putusan yang terbaik dan juga bisa menyelesaikan masalah keduanya ya. Menyatakan seorang anak perempuan bernama Naira Kaimita Tarekat ya, itu adalah anak biologis dari tergugat garing terbanding. Selama ia dalam hal ini tergugat atau terbanding tidak dapat membuktikan sebaliknya, dan ini juga dijelaskan oleh saksi ahli dari pembanding bernama Aris Merdeka Sirait. Isi putusan itu persis sama dengan pernyataan saksi ahli tersebut, mengatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan ya, di luar pernikahan, mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, termasuk dengan ayahnya, yang dapat dibuktikan ya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, dan teknologi atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan dasar, termasuk hubungan perdata dengan ibunya. Perjuangan panjang yang dilakukan oleh Weni Aryani akhirnya berbuah manis usai Pengadilan Tinggi Banten mengabulkan gugatannya. Dan tidak hanya itu, dalam gugatannya, Weni juga menuntut Rezky Aditya memberikan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah biologis kepada putrinya dari lahir hingga berumur 21 tahun, yang ditaksir sekitar 7,5 miliar rupiah. Meski begitu, Weni menuturkan jika pengakuan Rezky untuk mengakui anaknya adalah tujuan utamanya
keluarganya yang selama ini ia perjuangkan. Lantas, seperti apa tanggapan Weni dengan keputusan Pengadilan Tinggi Banten yang mengabulkan gugatannya itu? Dan benarkah sang putri mengaku bahagia usai dirinya dinyatakan secara sah merupakan anak biologis dari Rezky Aditya? Seperti apa pula tanggapan Rezky dan benarkah Rezky sempat membicarakan hal terkait dengan pihak Weni? Alhamdulillah akhirnya Pengadilan Tinggi memberikan kesempatan dan keadilan bagi saya dan Keke, bagi perjuangan kami bisa menang di titik ini. Mbak udah kasih tahu Keke belum sih Mbak soal ini Mbak? Udah, Keke kan baca berita juga di handphonenya, mungkin dia kan lagi rame itu kan semua berita keluar situ. Keke cuman peluk sama bilang I love you mama. Iya, alhamdulillah ini sebenarnya kan putusan yang dimauin sama saya, kuasa hukum saya ya seperti ini, bahwa memang adalah Rezky itu ayah biologis dari Keke. Sebelum terjadi tes DNA menetapkan Rezky sebagai ayah biologis Keke. Kalau Rezky tidak menerima itu ya silakan Rezky tes DNA. Sebetulnya dari awal kan yang kita minta memang tes DNA Pak. Jadi nggak ada masalah. Dia mau kasasi kemanapun asalkan dia tes DNA, buat saya nggak ada masalah. Kalau soal nafkah dan tanggung jawab saya serahkan ke kuasa hukum ya. Artinya kan kita punya aturan-aturan yang seperti itu. Bagaimana hitungannya itu dari Mas Ferry lah. Dari Mbaknya sendiri buat gimana? Saya yang terpenting adalah ada pengakuan terhadap anak saya. Ada pengakuan dari ayahnya terhadap Keke bahwa tidak ada yang namanya semua harus disembunyikan, tidak. Semua harus dibuka di depan umum dan Rezky harus mengakui bahwa Keke adalah anak. Dan tes DNA itu sih sebetulnya yang diminta Mbak. Sesimpel itu kok. Kita ikutin prosesnya aja. Kalaupun beliau kasasi ya gue jangan, mungkin teknisnya kalau untuk selanjutnya bagaimana bisa ke tim lawyer kan ya, ikuti, dan saya akan tetap jalan karena yang saya perkara ini buat saya adalah kebenaran, bukan masalah apa-apa, bukan masalah, saya cuma menuntut pengakuan untuk kebenaran bahwa Rezky itu adalah ayah dari anak saya. Reaksinya ya dia senang, bahkan dia menangis dari telepon saya sambil nangis dia ya karena dengar berita ini ya, gitu. Ya dia senang dan dia menangis, ya bersyukur lah. Saya juga bersyukur gitu karena perjalanan ini sekarang membuahkan hasil. Bulan puasa kemarin memang sempat kita dihubungi oleh pihak dari kuasa hukumnya Rezky. Kita sempat ada pertemuan tapi tidak ada kesepakatan. Nah, dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi posisinya kan sekarang dibalik. Apabila Rezky menyangkal dengan adanya putusan ini, silakan dia buktikan melalui tes DNA. Buktinya kan kesaksian, udah gitu bukti foto, terus udah gitu bukti apalagi akte kelahiran, nah itu banyak buktinya. Beberapa udah kita keluarkan di pengadilan negeri. Perbuatan melawan hukum, ya kan gugatan kita kan perbuatan melawan hukum. Nah itu dibuktikan sama Pengadilan Tinggi bahwa Rezky melakukan perbuatan melawan hukum. Ada sanksi hukumnya nggak? Ini kan sifatnya perdata ya, jadi sanksi hukum pidana ya tidak ada, ya lebih ke moral, pertanggungjawaban. Tuntutan yang baru ini hanya pengakuan atau ada yang lainnya? Dari awal kita memang meminta agar Rezky ini mengakui bahwa Keke adalah anak biologisnya. Tapi karena konsep gugatan saya adalah PMH, saya harus memunculkan nilai kerugian. Itu makanya saya masukkan nafkah anak, biaya kesehatan, biaya sekolah, itu saya masukkan. Totalnya itu berapa ya? 7,5 miliar kalau nggak salah. Sampai dia umur 21 tahun ya. Dari lahir sampai umur 21 tahun. Tujuan utama kita adalah Keke mengetahui siapa ayah biologisnya. Karena itu memang tujuan utama kita dari awal, memang cuma ke situ arah. Pengakuan.